Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya Ibu Ike Mardiati Agustin yang akan mendiskusikan tentang komunikasi terapeutik. Di video pembelajaran kali ini kita akan menyampaikan tentang komunikasi terapeutik yang akan dilakukan oleh pasien dan perawat. Komunikasi terapeutik ini bertujuan sebagai upaya untuk menjalin hubungan saling percaya atau membina trust antara pasien dengan perawat atau perawat dengan tenaga kesehatan lain maupun perawat dengan keluarga. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas tahap demi tahap dalam komunikasi terapeutik. Maka mari saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, para mahasiswa sekalian, kita akan masuk di tahap komunikasi terapeutik yang pertama, yaitu tahap prainteraksi. Tahap ini adalah tahap di mana perawat menyiapkan dirinya sebelum melakukan proses interaksi pada pasien. Di tahap ini yang perawat lakukan adalah yang pertama melihat rekam medik atau status kesehatan pasien, kemudian perawat menyiapkan diri untuk proses interaksi sebelum ke pasien. Jangan lupa di tahap ini perawat juga bisa melakukan cuci tangan sebelum menuju ke ruangan pasien. Kita simak prosesnya sebagai berikut. Nah, tadi telah kita saksikan proses di tahap yang pertama dari komunikasi terapeutik. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi. Tahap ini sudah dimulainya hubungan terapeutik perawat dengan pasien. Di tahap ini yang perawat lakukan adalah mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan menyampaikan maksud serta tujuan kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, saya perawat Umi yang berjaga di pagi hari dari jam 7 sampai jam 2 siang. Iya, Bu. Boleh diperkenalkan Bapak dengan nama lengkap, sebutkan nama lengkap dan tempat tanggal lahirnya. Ya, nama lengkap saya Hendrik Hermawan, tempat tanggal lahir saya Kebumen, 19 Juni 1992. Boleh saya lihat gelangnya Bapak? Boleh. Oh betul Pak, ini dengan Bapak Hendrik. Ya. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, kedatangan saya ke sini, saya akan mengukur suhu tubuh Bapak. Ya, tadi sudah kita saksikan bagaimana proses komunikasi di tahap orientasi, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan menyampaikan maksud serta tujuan. Selanjutnya masih di fase orientasi adalah fase evaluasi dan validasi. Di tahap ini yang perawat lakukan adalah perawat menanyakan keadaan atau kabar dari pasien serta menanyakan kembali keluhan-keluhan yang dirasakan. Prosesnya sebagai berikut. Bapak kemarin masuk ke sini dengan demam Pak? Iya, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak? Pagi ini sudah lumayan agak turun, nggak kayak kemarin masih panas. Oh baik Bapak. Nanti saya akan mengecek suhu tubuh Bapak, apakah suhu tubuh Bapak sudah turun Pak? Ibu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Setelah perawat mengetahui bahwa pasien ini membutuhkan tindakan keperawatan, selanjutnya adalah perawat melakukan kontrak, meliputi kontrak topik, waktu, dan tempat untuk melakukan tindakan sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Baik Bapak, saya akan mengukur suhu tubuh Bapak. Iya, Bu. Nanti kurang lebih sekitar 10 menit. Iya, Bu. Untuk tempatnya di sini saja Pak. Apakah Bapak sudah nyaman? Sudah, Bu. Nah, berikutnya adalah fase kerja.
tahap ini adalah tahap di mana perawat melakukan tindakan kepada pasien. Tetap diperhatikan di tahap kerja ini perawat harus melakukan pendekatan secara terapeutik pada pasien. Tidak menggurui, tidak memaki, dan tetap menggunakan bahasa yang santun. Ya, prosesnya sebagai berikut. Kita mulai dengan membaca basmalah ya Pak. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak, saya akan cek suhu tubuhnya di daerah dahi Bapak. Mohon maaf nih Pak. Ya, Bu. Ini Bapak, untuk suhu tubuhnya sudah turun jadi 36,4 Bapak. Itu. Para mahasiswa sekalian, tahap yang terakhir dari komunikasi terapeutik adalah tahap terminasi. Di tahap ini, perawat mengakhiri hubungan terapeutik perawat dengan pasien. Yang dilakukan adalah perawat melakukan evaluasi subjektif, yaitu menanyakan bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan atau apa yang dia rasakan setelah diberikan tindakan, kemudian melakukan evaluasi objektif, menyampaikan hasil pengukurannya, ataupun perawat melihat bagaimana kondisi fisik dari si pasien tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah menyampaikan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini adalah PR yang diberikan oleh perawat kepada pasien. Di kasus tadi, pasien ini adalah pasien demam, sehingga RTL yang perawat lakukan adalah menganjurkan pasien untuk meningkatkan atau mempertahankan asupan cairan supaya tidak terjadi demam lagi. Dan terakhir, perawat menyampaikan kontrak yang akan datang, yaitu akan melakukan tindakan apa, kemudian jam berapa, dan di mana. Ya, demikianlah seluruh rangkaian proses komunikasi terapeutik. Baik Bapak, untuk pemeriksaan suhu tubuhnya sudah selesai. Ya, Bu. Bagaimana keadaan Bapak? Sedikit lebih nyaman, Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak, sudah sedikit lebih nyaman. Jangan lupa Bapak tetap minum air putih Bu. supaya nanti tidak terjadi demam lagi. Ya, Bu. Baik Bapak, saya akan melanjutkan pemeriksaan ke pasien yang lain. Ya, Bu. Sebelumnya nanti saya akan datang lagi Bapak sekitar jam 12 Ya, Bu. untuk memeriksa suhu tubuh Bapak lagi. Ya, Bu. Nggih. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian proses tahapan dalam komunikasi terapeutik. Ya, selamat belajar dan selamat mencoba untuk melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.